Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita lanjutkan pemikiran kita tentang Israel. Kali ini kita akan memikirkan Israel di padang gurun selama 40 tahun sesudah pulang dari pembuangan menuju kepada tanah perjanjian. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 37 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Keluaran 12:37 sampai 40. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal lainnya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Kemudian kita akan melihat lagi bacaan kita yang kedua di dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16, kita akan membaca ayat 25, 16, 25, dan seterusnya begini firman Tuhan. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan hari sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Lalu bacaan ketiga Bilangan pasal 14. Di dalam Bilangan pasal 14 kita akan membaca ayat 31 dan seterusnya. Bilangan 14, 31 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya. Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali kalau kita melihat di dalam pembacaan ini. Bagaimana kemudian orang-orang Israel dibawa keluar oleh dalam pimpinan Musa. Maka Israel berada di padang gurun 40 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan berputar-putar. Padahal mereka sudah tiba pada sebuah pengintaian. Tetapi kemudian ketakutan yang berlebihan menjadi sebuah kemurkaan buat Tuhan. Lalu mereka mengatakan, wah orangnya luar biasa sekali, besar-besar sekali. Nanti kita akan menjadi orang-orang budak-budak mereka begitu ya. Sehingga isu-isu yang kemudian diberikan inilah membuat Tuhan menjadi murka kepada orang Israel. Mengapa? Nanti kita akan selusuri perlahan-lahan. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapat satu penggambaran yang utuh bagaimana seharusnya kita memahami semua itu. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan di dalam bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita
Perhatikan, ya, apa yang dikatakan di sana? Yang pertama adalah orang-orang Israel keluar dari Mesir. Kurang lebih jumlah mereka 600.000. 600.000 orang keluar dari Mesir itu belum termasuk dikatakan anak-anak, juga perempuan. Itu karena laki-laki saja yang dihitung. Nah, pada waktu laki-laki ini berangkat 600.000, ternyata waktu orang Israel berangkat keluar dari Mesir, ingat, ada beberapa orang bangsa lain yang rupanya sudah bersimpatik, ya, dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di orang-orang Israel di Mesir, mereka bersimpatik dan mereka masuk dalam kelompok itu, ikut. Ya, tentu ada beberapa motif di sana. Pertama, ada orang ikut ya, karena itu kebebasan kan. Mumpung jadi ikut bebas bareng-bareng. Yang kedua, pasti ada juga orang-orang yang ikut karena sudah berinteraksi dan bersimpati dengan kehidupan orang-orang Israel. Bahkan mungkin ada yang sudah kawin-mawin. Nah, berangkatlah mereka 600.000 laki-laki, belum termasuk, perhatikan itu, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka berangkat dari Ramses. Ya, sekarang ini menjadi kota mati di Mesir, kota yang tidak berpenghuni dan dianggap oleh orang-orang di sana menjadi semacam ada tempat kutukan begitu ya, karena itu memang tempat perbudakan itu. Nah, berangkatlah mereka dari sana sebanyak 600.000 orang. Nah, orang Israel telah tinggal dan ditindas di Mesir selama 430 tahun. Jadi 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir sebagai budak. Sampai kemudian dikatakan ada generasi yang tidak lagi mengenal Yusuf dan jasa baik Yusuf. Ya, jadi 430 tahun kita bisa lihat panjangnya setengah mati begitu ya. Sehingga pergeseran dalam nilai sejarah biasa. Ya, menjadi suatu pergulatan yang panjang. Kita saja sejak merdeka 45 sampai kemari, pergeseran dalam nilai sejarah dan penghargaan terhadap para pahlawan kan juga mengalami semacam nilai plus minus. Ya, tergantung nanti siapa yang merentah dan bagaimana menerjemahkannya. Sehingga seringkali juga terjadi semacam penistaan terhadap sejarah. Ini habit manusia. Ya. Nah, itu juga yang terjadi sebetulnya di Mesir. Sehingga sang raja yang berikutnya tidak lagi mengingat cerita tentang Yusuf yang baik yang menyelamatkan Mesir ini. Dan dia sudah tidak lagi mau tahu. Yang dia mau tahu adalah bahwa jumlah orang Israel makin hari makin banyak. Dan mereka merasa gelisah dengan keberadaan ini. Sehingga penindasan dilakukan sampai Tuhan menyatakan pertolongan itu. 430 tahun bukan hal yang panjang. Tetapi bukan 430 tahun mereka diperbudak. Mereka ada di Mesir. Sempat mengalami masa jaya. 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka keluar. Ini perjalanan yang sangat serius. Bagaimana memobilisasi 600 orang kalau kita anggap yang perempuan dan anak-anak itu katakanlah separuh dari jumlah itu, total anak dan perempuan saja kita anggap 300.000 misalnya. Ya, itu sudah menjadi 900.000. Bilangan yang cukup besar bukan? Anggaplah 700.000 saja misalnya. Kita perkecil lagi begitu. Tetapi berjalan 700.000 orang di padang gurun. Bagaimana memobilisasi itu? Bagaimana mengatur logistiknya? Sulit untuk membayangkannya bukan, saudaraku? Wow, berat sekali. Karena mereka bukan berjalan dari satu tempat yang hijau ke tempat yang hijau, dari rumput hijau ke rumput hijau, dari sungai yang berair jernih ke sungai yang berair jernih. Bukan. Ini perjalanan di padang gurun. Maka berjalanlah orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dengan jumlah yang sangat besar. Tetapi kemudian kita melihat memang bagaimana Tuhan menolong, menuntun, membimbing mereka. Sehingga mereka bisa melewati laut dan 10 tula yang sudah dinyatakan begitu ya. Lalu laut yang dilewati, yang terus kering oleh tongkat Musa. Ratusan ribu orang. Eksodus melakukan penyeberangan. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita bisa membayangkan betapa hebatnya karya Allah ketika dia membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Itu kita mesti mengerti. Ratusan ribu orang ini berjalan beriring-iringan. Ada yang sangat tua, mendekati ajalnya. Ada baby yang baru lahir dari rahim ibunya. Hiruk pikuk, berjalan. Nah, saudaraku yang kekasih, perjalanan ingat tidak ada mobil. Mungkin mereka dapat beberapa keledai. Tapi dikatakan di sana, bawa roti saja pun mereka hanya roti tidak beragi. Karena mereka juga tidak sempat berlama-lama lagi untuk siap ini dan itu. Ya. Orang Mesir pun dengan segera menyuruh mereka pergi cepat-cepat. Sembari memang ada yang memberikan ini, memberikan itu. Supaya mereka segera keluar. Nah, mari kita lihat perjalanan mereka 40 tahun.
40 tahun di padang gurun, ada apa? Mengapa? Itu jalan mutar. Rupa-rupanya saudaraku yang kekasih, sesudah para pengintai itu memberikan laporan, dibilang begini, memang kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Wih, menarik ya. Jadi bagaimana dikatakan masuk untuk coba melihat nanti ke depan itu, nanti Tuhan mau kasih kita apa sih, begitu ya. Sehingga mereka melihat, lalu mereka memberikan laporan-laporan menarik. Hanya saja dikatakan apa? Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak kami lihat di sana. Bla 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 bla. Gitu ya. Sehingga bagaimana mereka mengalami ketakutan. Orang itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga ini menjadi hal yang cukup mengerikan. Lalu dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara-saudaraku, Kaleb memang menenangkan dan memberikan informasi yang penting, yang bernilai. Tetapi rupa-rupanya yang lain sudah mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, itu yang membuat Tuhan murka. Kenapa? Oleh karena itu dikatakan dalam Alkitab bagaimana Tuhan menjadi marah karena Tuhan yang menjanjikan negeri itu pasti Tuhan menjaminnya. Tetapi kemudian sekelompok orang-orang Israel tidak mampu memahami itu. Memutarbalikkan fakta, memberikan ketakutan-ketakutan yang luar biasa yang artinya tidak percaya kepada Allah. Nah, kalau Allah suruh pergi kamu ke negeri itu, laut kamu seberangi, masakan Allah akan masukkan kamu lalu dimakan oleh orang-orang negeri yang Allah janjikan itu. Itu kan mengerikan sekali. Nah, saudara-saudara, ini menjadi kemarahan buat Tuhan. Maka dihitunglah 40 hari rupanya mereka melakukan pengintaian itu. Maka Tuhan hitung 1 hari hukuman adalah 1 tahun. Maka 40 tahun. Perhatikan, 40 tahun. Bangsa itu dihukum di padang gurun. Muter-muter terus. Kedegilan, kebebalan, kemarahan Tuhan kepada mereka dinyatakan. Bagaimana tidak bebal? 10 itulah apa kurang bukti Allah Maha Kuasa. Mesir yang hebat kalah kok, yang memperbudak mereka. Bagaimana mereka bisa mengatakan negeri yang kita akan masuk itu memang banyak susu madunya, tapi besar-besar penduduknya, memakan orang lagi. Mereka menciptakan isu supaya orang jangan masuk ke situ. Apa mereka lupa bahwa mereka sudah berjalan melintasi laut? Apa mereka lupa Tuhan memimpin mereka dalam perjalanan? Apa mereka lupa mereka telah makan mana dari hari ke hari dan Tuhan sediakan burung puyuh mengantarkan diri, air yang bisa mereka minum dan selalu tersedia untuk 600.000 lebih itu. Bukankah ini sebuah kejahatan? Tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan? Bukankah ini sebuah kejahatan? Memutarbalikkan fakta. Seakan-akan Tuhan mau memimpin kepada kematian umatnya. Tuhan marah, saudara. Maka dihukumlah 40 tahun. Dan tujuan hukuman itu apa dikatakan? Maka engkau yang berkata di sana banyak orang pemakan manusia, engkau akan dimakan di padang gurun ini. Anak-anak mulai akan sampai ke sana. Sehingga satu generasi itu 40 tahun gambarannya. Maka 40 tahun itu generasi yang tua-tua, yang jahat-jahat mikirnya itu, yang sudah ngawur otaknya itu habis di dalam perjalanan. Dari tanah perjanjian, dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada yang mati tua tentunya. Tetapi tidak sedikit yang kemudian dipagut ular, ditelan bumi karena gempa, dan murka Tuhan yang lain dinyatakan. Wow, itu sangat mengerikan. Baik dalam masal maupun perorangan, Tuhan hukum mereka. Saudara, ini menjadi sebuah pemikiran yang sangat serius bagi kita. Bagaimana bangsa ini begitu bisa bebal? Ya, 430 tahun tinggal di Mesir, puluhan tahun terakhir mereka diperbudak. Rupa-rupanya kemiskinan dan hidup lain-lain telah membuat mereka mengalami semacam sakit sosial begitu ya. Saling mencurigai, saling lagi tidak percaya. Itu sebab mereka juga sudah dibela Musa pun Musa mereka jeblosin. Jahat sekali. Mereka sudah berinteraksi rupanya dengan agama-agama setempat. Sehingga ini memang Israel berangkat tidak lagi dalam sebuah kemurnian, pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang esa itu. Itu sebab mereka membuat patung tuangan lembu emas. Mereka juga berpesta-pesta di dalam peribadatan mereka dan melakukan hal-hal yang sangat jahat sekali di mata Tuhan. Tuhan murka. Jadi bukan hanya membuat patung tuangan lembu emas, ada beberapa kali dicatat di dalam Alkitab. Sehingga Tuhan membunuh mereka secara massal. Saudara-saudara,
10 tulah. Justru Tuhan persiapkan untuk menyadarkan bangsa Israel. Siapa dia Allah yang akan membawa mereka keluar. Penyeberangan laut itu spektakuler. Menyelamatkan Israel tetapi membantai tentara Mesir di dalam laut itu. Mau menunjukkan kekuatan apa lagi yang bisa melawan. Tidak alam, tidak lingkungan, tidak kekuasaan, termasuk tidak militer. Tetapi entah mengapa mereka tak pernah cukup untuk belajar. Tapi sekaligus kita bisa belajar. Itulah hidup kita. 40 tahun mereka berjalan. Dari Mesir menuju tanah perjanjian. Diputar-putar karena hukuman, karena kejahatan. Maka jadilah kamu. Seperti apa kamu ragukan aku. Aku akan membunuh kalian. Menghabiskan kalian satu generasi. Dibereskan, dimurnikan. Tuhan tidak sayang-sayang untuk membuang orang berdosa. Hati-hati. Allah memang maha kasih. Ya. Kalau tidak ngapain dia dengar umatnya berteriak di Mesir. Tapi Allah juga adalah Allah yang maha murka terhadap dosa. Harus hati-hati. Maka ada surga dan neraka. Kekristenan bukan barang mainan. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang penuh dengan kemurahan. Tetapi bukan kasih yang murahan. Ini harus hati-hati. Sehingga banyak sekali sekarang orang khotbah. Wah, Allah maha kasih, Allah maha gitu. Tapi kemudian bicaranya semua melulu hanya cinta kasih. Tidak lagi bicara keseriusan Allah. Tidak lagi mau bicara murka Allah. Padahal mesti dibicarakan seimbang. Kita juga tidak bisa bicara murka Allah terus menerus tentunya. Tetapi seimbang, itulah Allah. Ceritakan semuanya, jangan sepotong yang apa orang mau dengar, yang orang senang dengar. Memang akan ramai gereja kalau dengar berita begitu. Semua orang akan datang ke sana. Terjadi pemanipulasian terhadap realita pengenalan akan Allah itu. Maka Allah bertindak sangat serius. Di dalam perjalanan di padang gurun, 40 tahun. Hukuman 1 hari jadi 1 tahun. Waduh, berat sekali kan. Urusan pendek jadi panjangnya setengah mati. Muter-muter gak karu-karuan. Ya kalau dalam zaman modern sekarang itu naik bus ya kira-kira 6 jam, 7 jam Anda sudah sampai dari kota Mesir itu menuju ke tempat perbatasannya Israel. Ya, 6-7 jam. Sudah tiba. Dengan bus masa kini. Artinya perjalanan berhari-hari pun sudah cukup kan. Jakarta Bogor itu waktu itu kurang lebih 1 jam. Kalau naik mobil jalan lama begitu ya. Saya ikut pernah gerak jalan, berangkat malam, tengah malam gitu. Sampai pagi ya kira-kira 6-7 jam jalan kaki. Pada waktu gerak jalan gitu ya. Sampai Jakarta itu pun kita bukan pejalan kaki yang baik. Tapi normal maksudnya. Nah jadi 40 tahun kita ngelihat itu kan bukan perjalanan pendek. Tetapi disitulah kita belajar bagaimana 40 tahun menjadi pengujian. Bagi orang-orang Israel untuk menjadi pemurnian. Tuhan bukan tidak punya rencana. Tuhan punya rencana yang menarik di situ di balik kegagalan manusia untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Maka Tuhan terus menuntun membimbing bangsa itu dalam kedegilan kebebalannya untuk melahirkan satu generasi yang betul-betul takut akan Tuhan. 40 tahun dari Mesir menuju tanah perjanjian menjadi gambaran yang sangat tepat. Perjalanan manusia masa kini menuju nanti Kristus datang 2 kali. Sesudah kita ditebus oleh Kristus atau kedatangan pertama dan kedatangan kedua kali persis menjadi seperti gambaran perjalanan kita orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. 40 tahun bikin tak karu-karuan. Sudah dilarang jangan ambil pada hari Sabat. Masih keluar juga cari mana pada hari Sabat. Padahal Tuhan sudah kasih cukup. Sudah diajarin ambil cukup untuk hari ini masih mau ngambil double. Maka Tuhan marah. Ketidakpercayaan, kedegilan. Toh di dalam hidup kita sehari-hari juga sama saudaraku. Kadang-kadang kalau saya baca cerita ini saya suka jengkel dengan orang Israel. Kelewatan, keterlaluan begitu. Tetapi kalau saya pikir-pikir lagi kemudian. Akhirnya saya tersenyum kecut dan malu. Bukankah itu hidup kita? Yang selalu ngedumel kurang ini, kurang itu. Tidak percaya kepada Allah. Kenapa begini, kenapa begitu. Hidup ini begini, hidup itu begitu. Selalu kita berkeluh kesah. Kita lupa. Bahwa ketika kita ada sekarang Tuhan memimpin kita, menuntun kita. Kita lupa waktu kita bisa berkeluh kesah pun itu berarti ada napas yang Tuhan berikan pada kita. Maka kita bisa berkeluh kesah. Kalau enggak mana bisa. Tapi kan Tuhan tidak pernah kasih napas itu. Tuhan tidak pernah kasih kita peluang untuk kita berkeluh kesah pada dia seharusnya kan. Memuji dia itu yang dia mau. 40 tahun terjadi pemurnian. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Harusnya kita memahami betul bagaimana pergulatan di dalam kehidupan anak manusia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pasang surut, datang silih berganti, ajaran sesat, tawaran-tawaran yang meninabolbokkan, yang membuat menjadi mudahnya hidup itu. Gampang sepertinya sampai kita tidak mendapat gambaran Tuhan yang utuh lagi.
Tuhan akan murka. Tuhan akan marah pada kita. Hanya saja kemarahan itu tidak lagi seperti zaman perjanjian lama orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka dihukum mati, dipagut ular, ditelan bumi dan seterusnya. Tetapi justru bagi saya justru itu yang menakutkan. Karena orang jahat pun bisa hidup sehat makmur. Pendeta penipu pun bisa sukses dan hebat. Tapi awas nanti jangan bermain-main. Di akhirnya Tuhan akan murka. Karena itu tidak heran Matius 7 mengatakan apa 21-23. Akan ada yang berkata, bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Membuat mujizat dalam namamu? Tuhan bilang, nyala pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Hati-hati. Orang-orang yang orang lain terpukau lihat. Ternyata Tuhan bencinya setengah mati. Pohon dikenal dari buahnya, dari tindakannya. Dan itulah Kaleb, muntunya nampak. Itu sebab nanti generasi muda yang sampai ke sana. Yosua menjadi produk yang dituntun dipimpin dari dari masa kanak-kanaknya. Untuk belajar, mengerti, memahami, mengenal apa yang dikerjakan Musa dan bagaimana Musa beriman dan bergantung kepada Tuhan. Dia terus menjadi pembantu khusus bagi Musa. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, apa yang bisa kita pelajari sekarang ini kita harus hati-hati. Bagaimana di dalam pergumulan kehidupan yang dialami orang Israel menjadi pembelajaran penting bagi kita. 430 tahun mereka ada di Israel. Sampai kemudian mereka kembali menuju tanah perjanjian. Puluhan tahun terakhir mereka diperbudak. 600.000 orang berjalan laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. 40 tahun ada di padang gurun karena kebebalan kedegilan mereka yang tidak mau percaya kepada Allah, sang pemelihara yang menjamin hidup mereka. Terlalu banyak amat sangat tindakan yang Allah lakukan. Tetapi amat sangat miskin iman mereka dalam percaya dan bergantung kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya mereka mencurigai Tuhan. Bahwa mereka akan dibawa ke pembantaian. Betapa jahatnya. Tapi itulah gambaran hidup kita. Israel itu memang jahat. Ketika mereka pergi itu di padang gurun itu. Tapi awas. Bukankah kita sama jahat? Atau mungkin kita bahkan lebih jahat. Biar ini menjadi perenungan kita. Untuk memperbaiki diri kita. Mereka berkeluh kesah. Bukankah kita begitu? Padahal cinta kasih Tuhan luar biasa. Bahkan kita lebih dari apa Israel. Israel belum melihat kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sudah. Semoga ini menjadi pemikiran serius. Untuk kembali kepada kesejatian firman. Pahami, kenali Allah seimbang. Jangan secomot seperti yang kita mau saja. Demi Tuhan yang hidup. Biarlah kita disadarkan oleh waktu. Dalam pertolongan Roh Kudus. Dan kita kembali ke jalan yang benar. Kesejatian itu. Tak mengulang kesalahan Israel yang sama. Dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dari perjalanan kita di kekinian. Menuju kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau tiba di kekekalan. Hati-hatilah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menuntun, membimbing kami dalam hidup kami. Yang mengajar-ajari kami untuk terus hidup takut akan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa ya Tuhan. Terus tolong hidup kami tidak terjebak pada perangkap salah fenomena hidup. Sehingga akhirnya kami justru menjual iman kami, mencurigai Allah tidak memelihara kami. Kami berdoa, jadikan kami hamba-hambamu yang setia, taat, dan terus belajar menghitung berkat-berkat besar yang sudah kau kerjakan dalam hidup kami. Khususnya keselamatan yang sudah kau berikan di atas kayu salib Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah iman kami terpatri dengan ketat, hidup sesuai kehendak-Mu. Berbuah, bukan hanya ribut soal karunia. Tuhan tolonglah dalam nama Yesus Kristus. Jadikan kami umat yang bersyukur, tak hanya bersungut-sungut. Amin.